Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Febrianti dengan NIM 2303277013, tingkat 2A, Prodi S1 Keperawatan, Stikes Muhammadiyah Ciamis. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan fisik sistem respirasi. Pemeriksaan fisik sistem respirasi dimulai dari infeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi. Assalamualaikum Ibu. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Boleh tahu Ibu namanya siapa? Ya Ibu, pada pemeriksaan kali ini perkenalkan Ibu, saya perawat di sini. Saya di sini bertugas dari pukul 8 sampai pukul 2 siang nanti Ibu, saya di sini akan melakukan pemeriksaan fisik. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada kelainan, apakah ada masalah ataupun tidak pada pernapasan. Apakah Ibu bersedia? Apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu Ibu? Jika begitu, saya akan mempersiapkan alatnya terlebih dahulu ya Bu. Saya akan mengatur posisi Ibu terlebih dahulu. Ibu bisa duduk? Bisa. Baik, saya bantu ya Bu. Apakah posisi Ibu sudah nyaman? Baik Ibu, pemeriksaan akan dilakukan ya Bu. Yang pertama, inspeksi wajah pasien. Apakah ada meringis yang bisa menandakan adanya nyeri? Kemudian, apakah ada pernapasan cuping hidung? Baik, selanjutnya pemeriksaan infeksi pada area dada. Amati apakah terdapat jejas atau lesi pada dada. Selanjutnya, infeksi apakah deformitas kedua dinding paru. Kemudian, retraksi otot pernapasan. Kemudian, lihat apakah pasien bernapas dengan torakal ataupun abdominal ataupun keduanya. Ada beberapa bentuk kelainan pada dada orang dewasa. 1. Pectus excavatum atau bisa disebut dengan dada cekung atau berongga. Kedua, ada pectus carinatum atau biasa disebut dengan dada merpati dan berbentuk eliptik. Tindakan inspeksi pada punggung pasien, kita bisa mengamati, melihat adanya retraksi pada bagian punggung pasien, adanya deformitas, melihat adanya jejas atau lesi, kemudian adanya benjolan pada bagian punggung klien. Selanjutnya, palpasi pada dada pasien. Melakukan palpasi ringan untuk menilai apakah terdapat area yang nyeri dan krepitasi, adanya penonjolan pada kulit, dan perubahan kelainan pada kulit. Menilai pergerakan atau ekspansi dada, meletakkan kedua ibu jari pada margin kostal, dan menilai jari-jari apakah bagian lateral tulang rusuk sambil memposisikan tangan, arahkan kedua tangan dan ibu jari bertemu. Selanjutnya, palpasi pada area dada bawah. Lihat dan rasakan apakah ada bagian paru yang tertinggal pada saat pasien bernapas. Jika ada yang tertinggal, kemungkinan ada kelainan seperti fibrosis, atelektasis, atau adanya massa paru. Selanjutnya, pemeriksaan Fremius meminta pasien untuk menyebutkan angka 77. Dan perawat merasakan adanya getaran yang sama di antara kedua dinding paru. Selanjutnya, melakukan palpasi pada area dada posterior. Melakukan palpasi ringan untuk menilai apakah terdapat area yang nyeri, krepitasi, dan apakah terdapat penonjolan pada area kulit ataupun perubahan pada kulit. Selanjutnya, pergerakan atau ekspansi dada.
Meletakkan kedua ibu jari pada margin kosta sambil memposisikan tangan. Selanjutnya, observasi sejauh mana kedua ibu jari menjauh pada saat pasien melakukan pernapasan normal. Kemudian, selanjutnya, menilai taktil premitus. Pada saat menilai premitus, identifikasi area mana saja dari premitus meningkat, menurun, ataupun tidak ada. Coba sebutkan Ibu 77. Bisa diulangi? Ulangi satu kali lagi. Selanjutnya melakukan perkusi pada area dada. Pada saat melakukan perkusi pada area dada, kita akan menemukan bunyi keseluruhan, yaitu sonor. Namun, jika kita menemukan bunyi redup, maka di situ dilihat adanya kelainan pada area paru-paru. Selanjutnya pemeriksaan perkusi di area dada posterior. Perkusi yang dilakukan, perawat diharapkan mencatat area resonan, hiperresonan, ataupun redup. Selanjutnya pemeriksaan auskultasi pada bagian dada anterior. Adapun jenis suara napas yang mungkin saja ditemukan adalah yang pertama vesikular atau bunyi napas yang normal, kemudian cross crackless biasanya muncul yang menunjukkan penyakit saluran napas seperti bronkiektasis. Kemudian yang kedua, fine crackless ditemukan pada fibrosis paru atau pada pasien dengan gagal ginjal kongestif. Kemudian diminished breath sound, sistem pernapasan yang memburuk, mengalami bidai, empisema, dan kondisi paru lainnya. Selanjutnya, bunyi napas respiratory wheezing atau biasa disebut dengan mengi. Biasanya ditemukan pada pasien dengan obstruksi jalan napas yang ringan. Kemudian, pleural rhump ditemukan pada pasien pneumonia paru-paru yang radang, infak paru, atau pasien pada tuberkulosis. Selanjutnya, bunyi nafas Ronhi ini merupakan bunyi napas tambahan yang dihasilkan sebab adanya pergerakan atau gerakan motus. Yang terakhir, bunyi napas stridor, yang biasanya bunyi napas ini ditemukan pada obstruksi di bagian atas jalan napas. Selanjutnya pemeriksaan auskultasi pada bagian dada posterior. Mencatat suara napas normal, abnormal, ataupun adventitus sound atau adanya suara napas tambahan. Jika terdengar adanya suara napas tambahan, minta klien untuk batuk untuk menilai kejernihan suara